Elemen anime dan manga sendiri mulai semakin berkembang itu di Jepang ya, sekitar tahun 70-an sampai tahun 2000. Ini era yang cukup menarik bisa aku bilang, karena di era ini menciptakan bermacam-macam istilah-istilah unik yang kita kenal seperti sekarang. Bisa dibilang era ini yang membesarkan istilah seperti doujinshi, otaku, lolicon, salah satunya elemen moe. Dan dari elemen moe inilah lahir julukan sifat karakter yang disebut dere-dere. Simpelnya dere-dere ini adalah istilah yang menunjukkan kondisi seseorang ketika jatuh cinta. Makanya penggunaannya pun tak lepas dari cerita romance. Hal itulah yang melahirkan istilah-istilah lainnya seperti tsundere, yandere, dan lain-lain. Tapi kali ini aku bakal coba fokus sama 3 sifat aja, yaitu tsundere, yandere, dan kudere. Oke, mari kita coba mulai. Kalau kita lihat sifat dere-dere itu sekarang itu berkembang dengan banyak istilah. Tapi untuk mencari dari mana awal semua itu, tentu kita mencari tahunya itu ke dalam istilah tsundere. Tsundere kalau aku bilang itu menunjukkan 2 sifat negatif positif. Dan ini terkadang digambarkan bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan. Terkadang kasar dan dingin, tapi dia juga baik dan penuh cinta. Ya kalian semua udah tau lah apa itu tsundere. Oke, tsundere ini adalah bentuk istilah dere-dere lainnya yang tercipta dari gabungan bentuk kata. Seperti tsundere sendiri yaitu bentuk gabungan kata dari sunsun dan dere-dere. Jadi bisa dibilang sebuah istilah yang masuk kategori bahasa gaul anak Jepang pada saat itu. Sehingga tidak ada penjelasan dari mana kata ini muncul sebenarnya. Tapi ada beberapa orang yang melihat fenomena ini mengatakan jika elemen tsundere itu sudah ada dari komiknya Osamu Tezuka pada tahun 60-an, yaitu Princess Knight. Dan disebutkan jika kata tsundere ini mulai digunakan dari novel grafisnya miliknya Kazuo Koike dan Keiji Yoshitani yang berjudul High School Student Unrequited pada tahun 70-an. Menariknya beberapa lainnya menyebutkan jika tsundere adalah bentuk dari penyakit mental. Jadi di sana itu ada patologi tsundere, yang mana disebutkan jika tsundere ini tidak lain adalah gangguan kepribadian bipolar. Dan disebutkan jika ini terjadi karena keseimbangan hormon dan depresi. Dan beberapa lainnya mengambil bukti dari zaman kuno Jepang, tepatnya zaman Heian, di mana dalam karya Seisho Nagon yang berjudul The Pillow Book menunjukkan jika wanita dengan sifat dingin terkadang sangat baik kepada kekasihnya, dan itu dianggap sebagai hal misterius. Dan terkadang bagi beberapa orang tsundere akan dikaitkan dengan cara terjadinya sindrom Stockholm. Kalian bisa coba cari aja penjelasan sindrom ini. Tapi dari istilah tsundere inilah muncul istilah dere-dere yang lainnya. Ada salah satu bentuk sifat karakter moe yang cukup populer juga, yaitu kudere. Umumnya kudere ini biasanya dimasukkan ke dalam sifat karakter loli. Kudere sendiri juga bentuk gabungan kata, yaitu cool dan dere-dere. Intinya sifat keren lah, makanya kebanyakan karakternya itu digambarkan pendiam. Tapi di sisi lain, kalian bisa menyebut kudere ini sebagai stoic karakter. Kenapa kudere disebut sebagai karakter stoic? Kita ambil contoh gitu ya, karakter kudere yang populer lah. Ada Mikasa, Mashiro Shina, Kanakamui, Tobichi Origami, dan lain-lain. Dalam stoik atau stoa, dipercaya jika manusia yang hancur itu karena emosi negatif. Dan stoa adalah cara untuk menghindari emosi tersebut, supaya menghindari emosional negatif berlebihan. Makanya karakter kudere tidak digambarkan untuk menunjukkan sifat emosional secara berlebihan. Seorang stoik bernama Epictetus mengatakan jika stoik tidak membicarakan hal-hal besar, melainkan bertindak selaras dengan apa yang dia pikirkan. Jadi stoik itu adalah sebuah konsep pemikiran yang sederhana banget. Dan kita bisa melihat karakter kudere, mereka ini punya cara pikir yang cukup sederhana dan hanya mengikuti sesuatu yang menjadi arahan pikiran mereka. Makanya karakter kudere selalu digambarkan akan menganuti satu orang, karena mereka berpikirnya itu secara sederhana aja. Mikasa contohnya, hidup untuk Eren gitu kan. Atau Tobichi Origami yang hidup untuk Shido gitu. Begitu juga dengan Kanakamui dan Mashiro Shina dan masih banyak karakter kudere lainnya. Ini menjadi alasan kenapa kudere itu disebut sebagai karakter stoik yang diambil dari ajaran-ajaran stoikisme. Dan menurutku hal ini cukup menarik gitu ya konsepnya. Oke, terakhir yandere, karakter yang biasanya terkesan badass banget gitu ya, dan selalu ingin mendominasi laki-laki yang mereka sayangi. Sama seperti istilah yang lainnya, yandere ini digabungkan dari kata yanderu dan dere-dere. Yanderu sendiri itu artinya sakit. Ya dari artinya aja kelihatan gitu kan. Yandere ini baru menyebar luas di elemen moe itu sekitar tahun 2000-an. Dan yandere ini adalah salah satu yang populer karena banyak para otaku yang ingin didominasi oleh wanita-wanita cantik.
Makanya populer banget ini elemen. Walaupun begitu, yandere ini sering diartikan sebagai kegilaan. Karena stepnya yandere dalam mencintai itu melebihi garis wajarnya obsesi. Tapi yandere sendiri ini juga dianggap sebagai gangguan psikologis, yaitu bentuk awal dari erotomania sindrom. Jadi erotomania itu menyebabkan si penderitanya percaya bahwa ada seseorang yang sangat mencintai dirinya. Dan step akhirnya biasanya penderita ini menjadi agresif dan obsesif. Tapi disebutkan jika sindrom ini sangat langka terjadi gitu. Mungkin kalian masih ingat dulu itu ada kejadian di Jepang di mana seorang cewek itu ya pokoknya ke pacarnya sendiri gitu lah ya. Ya kalian tahu lah pasti. Terkadang indah gitu kalau dilihat secara fantasi, tapi secara fakta dan realita aku yakin kalian semua pada kabur sih. Dere-dere pada akhirnya menjadi istilah atau slang yang dikembangkan menjadi banyak arti. Dere-dere lah, yandere lah, dan dere lah, dan masih banyak lah. Walaupun kebanyakan cewek Jepang saat itu udah melupakan istilah dere-dere ini ya. Tapi memang bentuk dari sifat moe ini kebanyakan diambil berasal dari sifat atau sikap nyatanya manusia yang kemudian dikembangkan menjadi elemen fantasi moe karena dianggap menarik bagi banyak para otaku. Ya begitulah. Jadi gimana menurut kalian tentang hal ini? Oke, sekian dulu yang bisa kau bawakan kali ini. Semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Aku Jen. Sampai bertemu di video yang selanjutnya.